Suaranya ya, di sini dengar suaranya guys. Nih, dari samping ya nih. Tak sembuhkan nanti ya, merebet. Sedulur banyak yang bertanya mengenai mesin L300 itu kalau panas susah untuk dinyalakan ataupun sebaliknya dingin susah dinyalakan. Sudah saya ceritakan nanti ya guys ya. Mengenai kalau L300 itu yang hidupnya ketika panas ya banyak keluhannya, memel. Enak-enak jalan, mesin dimatikan, misal kita parkir, terus mesin dimatikan dinyalakan lagi, susah sekali untuk hidup, itu banyak sekali penyebabnya. Terus di tanjakan mobil nanjak, mas berbet mati. Ketika di land datar enak normal, bisa dicek di ventil. Oke guys, tenang guys. Setelah video cuplikan tadi itu nanti kita simak tutorialnya ya guys ya. Nah, cara menghilangkan mobil yang berasap, bagaimana, dari apa penyebabnya, dan juga ketika L300 saat mesin panas susah di starter ataupun saat pagi susah di starter, dan juga masih banyak video-video yang saya jelaskan di video ini ya. Video durasi sangat panjang, jangan skip guys nonton videonya karena videonya durasi panjang ya. Video di sini double, 2 edisi ada di sini, mengenai mobil yang berasap putih berebet, dan juga mengenai karakter brush pump, dan juga mengenai ini ketika mesin panas susah dinyalakan, dan ketika pagi pun juga demikian, dan ketika tanjakan pun juga mobil kadang-kadang ada yang berebet ataupun mati sendiri, ataupun juga ketika datar. Pokoknya simak saja video sampai selesai, jangan di skip biar tidak kehilangan cerita ataupun penjelasan dari saya ya guys ya. Jika Anda menyekip video ini ya berarti Anda tidak akan mempunyai pengalaman atau ilmu warisan dari saya, begitu ya guys ya. Simak terus video sampai selesai guys, santai. Yang belum ngopi dulu, yang belum cuci muka dulu guys ya, yang masih ngantuk tidur dulu, karena biar tidak ada selalu tanya dan bertanya lagi. Karena yang ditanyakan, video yang ditonton ini yang ditanyakan, kecuali bukan video yang ditonton, bertanya tidak masalah. Nah itu sering terjadi, padahal yang ditonton itu video yang ditanyakan dia, kendala mobil dia, tapi masih tanya. Nah itu berarti nonton videonya nggak niat, itu namanya guys ya. Oke guys, disimak aja terus videonya sampai selesai. Oke guys, biar tidak lama-lama langsung lanjut saja. Video diawali dengan video L300 yang berasap putih, lalu video test drive, lalu akan hadir request kedua mengenai L300 yang susah nyala ataupun L300 yang rewel gitu ya guys ya. Oke lanjut, cekidot. Info pelanggan baru dari Lumajang guys. Itu juga proses tuh, suara kasar guys ya. Tok. Itu nanti hilang guys. Dan tidak lupa terima kasih banyak dikasih oleh-oleh dari Lumajang kopi guys. Kopi asli nih guys. Mantap jiwa. Nih, Mase. Nggih Mas, makasih. Nah, itu guys. Oleh-oleh Sadewa. Sadewa itu suka kopi nggih. Yang mau suka konsumsi kopi, penggemar kopi, ini ya guys. Bisa dicoba guys, Pasuruan punya guys. Nih, yo, Pasuruan, Lumajang. Nah, ini guys, bisa meminta nomor WA-nya ke Sadewa kalau kepingin kopi kayak gini guys. Penggemar kopi, yo. Ini bisa membuat kepala tidak alenteng, tidak alir guys. Ini, oke. Pokoknya dijamin jos dah. Penggemar kopi itu ya suaranya ya. Di sini dengar suaranya guys. Nih, dari samping ya nih. Ya, nih, sini. Tak. Oh, guys. Ini digas, berebet ini, guys. Oh. Tak sembuhkan nanti ya, berebet. Ini gas kayak gini. Ya. Oke, siap. Ada apa Mas Kurir? Wah, ini kurir. Siap menyambaknya ya? Iya. Oke. Oke guys, sekarang kita setel guys ya. Asapnya putih, berebet.
ini ya guys ya. Kita berawal dari style plunger dulu ya. Nih, udah tak kendorin. Nih, kendori ya. Nih, asapnya sini udah mulai tinggi. Putar kanan guys. Berapa drat Mas Chris? Nggak ada berapa drat, baca karakter mesin guys ya. Jangan ikut berapa dratan. Nih udah mulai agak rata. Sekarang saya tidak proses halusnya dulu ya, saya proses asapnya dulu ya guys, gitu ya. Nih buat segini dulu, proses halusnya nanti aja, oke. Ya segini cukup ya, saya tak kerasin dulu, oke. Gasnya masih tinggi, kecilin aja nanti sini ya, sini guys. Lihat asap dulu guys, asap. Nah guys, asapnya guys. Oh, goyang-goyang sudah guys nih. Oke, ya, ini. Ya, tadi gitu sudah berebet-berebet ya guys ya. Berebet keluar asap putih. Ini bukan tidak ekstrim ngegasnya guys, karena mesinnya sudah lebih halus daripada tadi. Ya jadinya tidak terasa tidak ekstrim ngegas ya guys ya. Tuh, lihat. Itu caranya guys ya, kan gampang. Mesin ini nanti akan jadi lumayan halus nanti guys. Ini ada kasarnya ya, belum setel, garisnya tinggi. Enggak setel, ini kecilin nanti guys nih ya, kecilin biar garisnya langsam. Ini belum sempurna saya nyetel, nanti lihat proses sempurnanya. Ini hanya setel asap tadi guys ya, udah dibuktikan sama saya. Plunger di setel, asap langsung hilang ya. Hanya nyetel ini aja guys ya, nih hanya nyetel ini saja. Oke, ini saya setel sempurna serambut biar semakin suaranya agak halus ya guys, dan juga asapnya semakin sempurna di belakangnya gitu. Mantap, tenaganya biar semakin ngisi, biar semakin padat. Oke, cukup sekian dulu, lanjut terus videonya guys sampai setelan yang akhir hingga test drive ya guys ya. Sudah mantap jiwa ya guys ya, yang berebet tadi guys ya. Ini sudah setelan sempurna yang hasil serambut bisa disimak. Ya mesin tua guys, ini tahun 87 ya guys, 87 bukan tahun muda guys. Oh, apakah mau kodok nih Om Chris? Kira-kira 87 ini mau kodok enggak ya? Insya Allah mau. Nih. Halus. Krek tidak ya guys, renyah gurih ya guys. Oh mantap guys. Itu bukan tidak ekstrim gasnya guys ya. Tadi gas dikit aja sudah berebet. Itu karena suara mesin itu halus ya, kedengarannya seperti biasa aja. Nah oke. Kenapa kok dibungkus gini? Karena kipasnya retak guys ya, takut mencelat, takut kena wajahku guys. Mantap. Siap Mas tes drive loh. Oh, tahun piro Mas 87 guys nih loh. Kodok ini guys Pak. Wah. Tadi udah mau kayak gini Mas ya. Enggak mau kempos, berebet kok guys nih. Mau gimana guys, berebet tadi nih. Wah, Lumajang. Nih. Oh, nih. Masuk berapa udah nih? 4 ini. Udah jadi 5 buang. Nih, mencolot oh guys nih. Nih,
Ini bukan HP-nya loh, udah loncatin emang no. Memang mobilnya. Terus ada sih Mas. Iya, terus. Loh. Emang mau nih, itu orangnya sampai joget-joget juga itu loh, guys. Nih, bukan HP-nya. Wes sini deket Mas. Sampai. Iya. Udah. Oke ya. Sip, mantap jiwa. Yes. Gak kecewa Mas jauh-jauh ke sini Mas. Oke. Senang sekali Mas Kris. Senang sekali. Puas ya Mas Kris. Puas katanya guys. Ini tadi wah gak ada belas tenaganya. Nah, dari Lumajang cuma kerupuk. Wah, Oh, jos. oke. Mantap, ditarik tidak ada bunyi krek, ditarik nggak ada guys. Kalau tadi wah udah bunyinya kasar, berebut lagi. Jos, guys, tinggal proses itu dua mobil itu guys. Nah, mantap jiwa. 87 jadi kodok ya sip lah. Ya Mas yo. Ya. Jos. Jos. Euro 4 ya orang kaiso jadi kodok Euro 4 toh Mas. Kaiso. Euro 5 ini. Ini Euro 5 ini. Ini guys, pelanggan baru. Korbannya banyak ya guys. Korban YouTube, TikTok, Facebook. Wah, angel guys. Ini sudah di tune up. Nanti saya tunjukin dari apa penyebab dia tidak lari. Ya guys, asapnya tebel, bunyinya kemretek kayak bambu pecah kata orangnya. Terus bebel. Nanti saya mau akan cerita mengenai dari apa penyebab itu, dan cerita sedulur banyak yang bertanya mengenai mesin L300 itu kalau panas susah untuk dinyalakan ataupun sebaliknya dingin susah dinyalakan. Sudah saya ceritakan nanti ya guys ya. Oke, ini disimak setelan spek kodoknya guys. Ini sudah menjadi performa turbo. Tadi bunyinya itu digas segini kasar guys. Ya guys. Wow. Halus. Ingin lihat furnya nih. Ya. Cukup lumayan ya guys ya. Tapi tidak nekan selang itu guys. Kenapa sih Mas Kius ini kalau nyetel fur itu kok beda-beda? Ya karena membaca karakter mesinnya ya. Kita nyetel mesin itu sama seperti menyetel hewan lomba ya guys. Hewan lomba itu yang dikontes kita harus membaca karakter. Ya. Baik itu pohon apapun yang kita ikutkan kontes itu, jika kita tidak tahu, tidak kenal dengan karakternya, kita tidak akan bisa untuk memokalnya guys ya, untuk menjadikan dia sesuai dengan keinginan untuk melawan musuh, katakan seperti itu. Ibarat burung ocehan sama ya. Jika tidak tahu karakter, sifat karakter burung kita tidak akan pernah tahu nyetel extra podingnya agar burung itu gacor saat tempur di perlombaan. Mesin pun juga sama. Bedanya mesin itu benda mati, hewan itu benda hidup, kalau pohon pun juga hidup. Tapi bagi saya mesin itu pun juga hidup karena dia bisa jalan ya guys. Oke, cuma tidak punya nyawa gitu ya. Nih. Ciri-ciri yang pertama yang saya tunjukkan, kaki ya guys. Kita amit ini kaki ya guys ya. Kaki kita itu harus seperti kodok guys ya. Kalau kakinya tidak lincah kayak kodok, kita tidak akan bisa merasakan mesin. Itu penting. Nih getarannya nih guys. Nih. Oke. Ada di kaki, dan kita kalau nyetel itu harus duduk di jok sini. Saya tidak pernah nyetel ada di kiri. Di sini tangan saya pasti seperti ini guys. Ngegas seperti ini dengan kaki kiri ya. Karena kita nyetir itu menggunakan kaki ya guys. Kita ngegas itu mengemudi mobil itu menggunakan kaki. Kalau motor itu pakai tangan. Kita merasakan ada di tangan, juga di bodi motornya juga ya guys, sama. Itu bodi itu kunci utama. Karena kita di mobil itu main kaki ya, kaki kita ini harus lincah. Cara ngegas seirama ya. Kita punya irama, seumpamanya lagunya Roma Irama. Ya mesin pun juga harus berlagu Roma Irama. Kalau saya terkenalnya kan goyang DJ ya guys ya. Dan bodi L300 bergoyang kanter ya, itu harus seirama guys ya, seperti itu ya. Kaki dan naluri kita harus seirama. Begitupun mesin harus seirama. Nah itu yang dikatakan mesin itu sudah menuruti kemauan kita ya guys ya. Jika sudah mesin itu mengikuti kemauan kita, ya pasti spek. Kalau kemauan manusia itu semuanya ada ya. Manusia itu punya kemauan lebih sangat tinggi
sangat mencapai puncak itu keinginan sudah ada. Namun keinginan itu untuk dicapai sulit ya guys ya. Baik dari segi apapun itu, mencapai keinginan setinggi puncak itu sulit. Ya. Nah, ini di mesin tidak sulit karena mesin itu udah tinggal kita setel aja yang seirama dengan hati kita ya guys. Mantap. Oke. Nah, ciri-cirinya dia, kita saat merubah plunger, kaki ini kalau itu masih terasa keras, ini gas sudah kita proses ya, jadi enteng ya. Jadi enteng nih. Ya. Ya, jadi ini ketika kita nyetel plunger flash pump di sini ya, guys. Di sini kalau masih terasa berat, itu berarti belum ngisi. Kalau sudah terasa galak ya, guys. Sudah terasa galak, ini enteng guys nih. Cuma hanya tekan rokok ini aja ikut ya, guys nih. Ya. Terasa galak, kaki kita seperti dibawa ke bawah, itu menandakan performa sudah ngisi padat ya, guys ya. Nih. Ini saya di atas mobil udah gerak-gerak nih. 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 Ya, nih. Oh. Kalau diesel sudah kayak gitu double neng body loncat-loncat ya sudah. Jangan tanya aja tanjakan sama datarannya sama muatan berat ya guys. Nggak ada. Prei. Los. Nih. Sip. Karakter mesin memang laki bawaan pabrik ya guys. Di situ pabrik memang tidak sama menciptakan mobil. Ada yang ngeyel semuanya sama mobil, wong satu pabrik, satu komputer, satu ini tidak ya. Tidak. Coba ambil plat putih mobil dari dealer, bandingkan satu dengan yang lain, suara krak-krak-krak-kraknya ada yang nampak, ada yang tidak. Yang nampak seperti ini sudah jelas laki guys. Bawaan dari pabriknya ini sudah mau speed mobil aslinya ya. Gitu guys. Info guys, ini L300 tahun 2021 ya guys. Keluhannya asapnya tebel, tidak lari ya guys. Ini kendalanya dari apa? Penyebabnya karena setelannya terlalu over ya guys. Tanda-tanda setelan terlalu over itu seperti apa sih? Kalau furnya sudah menurutku nih ya nggak apa-apa, soalnya nggak nekan selang ya. Kalau aku biasa lebih renggang dikit karena kondisi baskom ini masih sehat, mesin pun juga masih sehat melihat dari auranya ya guys. Ini aku nanti agak dibuat kayak gini guys ya. Renggangnya tuh dapat ya dikit ya, tak buat kayak gini, tidak kurangi ya. Ini idel jaraknya segini guys kalau aku guys. Pabrik segini ya, jadi dari pabrikan itu tak mundurkan tek dengan disesuaikan dengan setelan baunya belakang seperti biasa. Ganti gasnya kan tinggi, otomatis kan ini setelan dikecilin, ini mundur segini ya guys. Dari bawaan pabrik segini mundur jadi segini. Di gas itu lebih banyakin lewat setelan blower, bukan ini yang dioper ya. Kadang ada ini yang dioper, dibanyakin ke sini, enggak ya guys, gitu. Dia agar respon itu sedikit ngegas langsung mobil itu deng kayak seperti biasa ya, seperti konten biasa ya. Di situ bermanfaat agar lebih bertenaga ngisi ya, karena segini dek tuh ngisi, dan BBM pun juga bisa lebih irit, kesit irit, ada tenaga ada irit gitu guys ya. Karena buka idle-nya sedikit saja dia sudah mesin langsung respon, ketimbang segini atau ini terlalu over ya, ini ya kebanyakan solar ini yang masuk mentah airnya. Jadi dikasih ini nggak ada respon ya, segini baru respon, nah, habis solarnya kebuang. Begitu sini respon, ini kempos, ada tenaga sedikit, tekan lagi kempos, nggak ada tenaga, dah kebuang BBM banyak karena sudah ini nih ngatur BBM ya, sudah bukanya lebih banyak, lari nggak ada tenaga ya, otomatis BBM terbuang sia-sia kan. Seperti itu penjelasannya guys ya. Oke, kita proses dulu. Lab saya buat seperti biasa 0,20 dan 2,5. Oke,
mengenai kalau L300 itu yang hidupnya ketika panas ya banyak keluhannya, memel, enak-enak jalan, mesin dimatikan misal kita parkir, terus mesin dimatikan dinyalakan lagi susah sekali untuk hidup, itu banyak sekali kendala ya. Kalian jika ingin mengecek di situ banyak emang kendala ya guys ya. Dari kabel alternator sana dinamo ampere sudah ada ngefong, bisa misal mau dilangsungkan pakai kabel yang ukuran besar ya, besar kayak gini ini mungkin ya, langsung di alternator, strumnya alternator, pusat pengisian langsungkan ke sini misal, bisa jika memang dipastikan alternatornya bagus, tapi kabelnya takut ngefong misalnya gitu kan, enggak apa-apa, langsung pengisian kurang gitu ya. Selain dari itu guys, yang paling sering ini aki ini matinya macam dua ya. Ada yang mati ketika pagi gak kuat starter, semalaman tidak jalan, ketika pagi starter tidak mau, ketika mobil didorong misal sterek dia mau hidup satu hari full dipakai hidup, paginya nggak mau hidup lagi. Ciri khasnya kan ngek putaran udah L300 putarannya ada lemah, nggak bisa ya. Ciri khas aki mati yang ketika pagi, tapi kalau lagi soak itu beda lagi, lagi lemah ya guys ya. Itu ketika mesin panas ya, ini seperti itu juga bisa nggak mau hidup. Jadi karakternya mesin ketika panas starter nggak mau sereng, putaran mesin tidak jet, nanti jet, udah itu aki juga bisa. Yang pertama. Kedua, kompresi sudah ngopos bisa. Jika ingin melihat kompresi ngopos dan tidak ngoposnya ketika mobil itu di starter siang habis jalan mesin panas nih, mesin panas dimatikan dinyalakan lagi nggak mau hidup, ini mencabut starter ya. Kalau sini udah ada asap bul setara dengan putaran mesin sini bul positif, mesinnya sampai ngowos. Biasanya ini dicabut, ini dibuka tutup oli sini tuh ya, starter biasanya dia langsung mau hidup. Kalau ngowosnya tidak parah, sudah parah gak mau ya, keluar asap doang. Sini keluar asap juga bul ya, di sini nih lubang ini ya, dus itu sudah gak kuat menahan uap. Jadi menunggu proses mesin dingin, penguapan habis ya, baru dia mau nyala gitu guys. Karena sudah kebocoran kompresi banyak masuk ke ruang kompresi, ke ruang blok juga. Kompresi tidak seutuhnya ada di ruang ini ya, sek piston ya, ruang kompresi pada intinya. Del tidak mau mendal gini, del mesin tidak mau nyala ya, wak gitu aja ya guys. Seperti itu. Kedua ya. Ketiga, dari ini juga bisa ya, tapi untuk yang tahun muda, tahun lama tidak ada hubungan sama ini. Coba ini kalian cabut, tek, jika enak ya, berarti dari switch ini mati atau dari ECU glow. Ini yang menggunakan ECU glow ya, box hitam di laci sini ya guys, nih ECU glow. Apa dari situnya, apa emang dari silin winnya gitu guys ya, cabut di situ. Nah, di situ ya guys ya. Selain dari itu, dinamo starter bisa juga minta diservis. Untuk yang tahun tua sama seperti yang saya sebutkan juga, cuma bedanya tidak ada hubungan dengan ini ya. Yang tahun-tahun lama ya, tidak ada hubungannya sama temperatur, tidak ada, karena tidak menggunakan ECU glow. Yang tahun tua itu ya kan, yang tidak pakai IGR kayak gini ya, tidak pakai kayak gini, itu tidak ada hubungan sama ini. Harus selama pakai ini pasti ada hubungannya ya guys. Ini ya, ketika hidupnya memel. Yang untuk tahun muda, bukan ini berhubungan sama ini, bukan. Aku maksud yang tanda-tanda yang masih pakai ini itu masih muda. Yang tua tidak pakai IGR. Oke, nah dicek di situ guys, gitu ya, kendala-kendala yang bebel-bebel ya. Kalau ketika sebaliknya, siangnya enak, jalan lancar-lancar saja, tapi ketika pagi memel nggak cepat hidup, tapi dengan sarana starternya galak ya, normal seperti pada umumnya mesin, namun susah hidup. Misal bisa hidup dari starter 3 kali atau sampai berapa kali, intinya nggak langsung jeng hidup ya. Itu sama ya, tahun tua tahun muda sama ya, ini ya aku sebutinnya.
cek busi pemanas, buka kawat ininya, cek satu persatu. Jika ada bunga api percikan, ceplik ceplik ceplik, bagus. Lalu cek ini dipisahkan, tidak pisahkan juga nggak apa-apa. Ini kasih kabel pakai lampu dop ya, dop LED itu, ini plusnya. Dop yang main tempelkan saja ke bodi kontak, lampu LED-nya nyala plek ya berarti aktif. Ini khusus bukan untuk bapak para montir ya, bapak montir udah tahu, khusus bagi pemilik mobil atau yang suka otak-atik mobil, ingin tahu sendiri caranya dari apa penyebabnya, yaitu ya cek strum ini dulu. Satu. Kedua, pita solar pentil, di pita solar ada pentil pelat itu ya, kayak lidah itu, kayak lidah ya. Nah di situ jika ini udah banyak kotoran masuk, misal ada kotoran ganjel atau pernah kepukul kotoran, itu pentil menggang. Ketika pentil itu renggang, solar tidak nutup, pagi solar akan kembali ke tangki. Jadi pada akhirnya selang yang masuk ke flash pump ini kosong, dan flash pump pun juga solarnya berkurang, tidak kosongnya berkurang, otomatis keanginan, ngirim solar terbuka noksel, tidak langsung, akhirnya susah untuk nyala pagi. Tapi saterannya galak loh ya, bukan sateran yang lembek itu, bukan, itu positif, ini lembek wes positif ya. Yang saterannya galak tapi kamu hidup itu ya, solar kembali ke tangki karena pentilnya tidak nutup. Tugas pentil di dalam pompa solar itu nutup solar, tek, biar solar tidak kembali ke tangki, tidak ada angin, tidak ada udara ya guys. Jadi ditutup oleh pentil tadi, tek, ketahan, selang solar itu tetap ketahan, dia akan turun ke tangki, dia akan kembali. Nah, jika pentil itu bocor, ketendang kotoran misal dari tangki ya dek, atau faktor pemakaian ya guys, ataupun ada kotoran ganjel, pentilnya kan tidak nutup dengan ganjel, itu pasti solar akan turun ke tangki. Di situ ya guys. Nah, penyebabnya. Nah, terus di tanjakan mobil nanjak mas berbet mati. Ketika di line datar enak normal, bisa dicek di pentil ini juga, selang-selang ini ya, ke bawah sana ada selang besi ya, selang besi ya, pipa ya, takut keropos yang nempel ke chassis, takut keropos. Bisa juga tapi itu biasanya berbet terus ya, karena keanginan terus. Yang paling utama sampean kontrol itu ada di dalam tangki ya, pentil ini kontrol juga. Yang paling utama di dalam tangki, di dalam tangki itu ada selang pipa besi. Selang besi itu takut ada yang keropos. Ketika tanjakan solar misalnya segini, keroposnya di sini, misal hitam nih keroposnya ya, nanjak kan solar kan ke belakang, otomatis yang bolong ini kan akan tidak tertutup solar, itu bisa menyebabkan keanginan. Intinya itu keanginan. Atau selang pipa yang ke dasar tangki misal gini ya, nih guys, jaraknya terlalu jauh. Ketika solar ke belakang, selang ini dari dasar tangki terlalu jauh, solarnya ke belakang, itu solarnya nggak nyampe gitu guys ya. Nah, jadi bisa cuma lihat dalam tangki, jaraknya itu segini aslinya dari dasar tangki ya, udah segini ya, boleh juga ya, solarnya harus penuh. Jika nanjak solar ke belakang, jadi pipa tetap terpendam ya. Jadi antara itu ya, pipa besi dalam tangki bisa keropos, atau memang jarak terlalu renggang, atau ada kotoran buntu, tapi jarang. Kalau kotoran buntu itu bisa datar, kalau tanjakan jarang karena kotoran ke belakang ya gitu. Oke. Nah, kalau datar mati-matian ya itu tadi, kotoran bisa jadi nyumpet ya, apa ini yang nyumpet bisa, intinya ada yang buntu gitu ya guys ya, penjelasan ya. Jadi ada di dataran itu buntu. Nah, itu caranya melihat buntu tidak buntunya itu, ini mesti ikut. Ini tidak akan kayak gini pompa solar ya, ini mesti ke bawah, mengunci ke bawah, mesin nyala itu tak gini, kunci. Mesin dimatikan lambat dia balik gitu ya. Karena lubang masuk tertutup oleh kotoran di dalam tangki, itu pasti itu guys ya. Jika memang mesin mati-matian ketika aktivitas yang berapa kilo mati, saya tangkinya buntu, dan jika tangki buntu itu mesti ini kesedot ke bawah, karena ini sedot oleh gas pom. Jalur ini buntu, baik di sini yang buntu di pompa solar, baik di dalam tangki yang buntu, pasti ini ke bawah, street pompa solar itu pasti. Nah, itu guys ya. Tapi ketika mesin udah mati dia balik lagi. Nah, cara ngecek gitu guys ya. Oke, ini pasti turun guys, pasti. Ketika mati plek langsung sama lihat, biasanya ini enggak balik, enggak cepat ya guys. Itu kita masih nutut melihat ini. Ketika mesin mati ini balik agak lambat ya, ya. Kenapa? Karena di sini dibuntu.
ada buntu kotor. Jadi untuk ini mau balik sulit karena ini kan udaranya nyedot. Ketika ini ke atas ini nyedot, gitu guys ya. Nah gitu, karena ini udah buntu, di sini nyedot, disedot mesin, jadi ini otomatis ikut ke bawah, gitu guys. Ya, mantap. Jadi ngeceknya di situ udah. Nah, paling sering tangki atau selang-selang ada yang kropos, udah busuk selang misal gitu ya. Bisa juga busuk dalamnya itu berodol, membuntu di sini atau membuntu ke selang-selang yang lain. Intinya cek di situ ada yang buntu, ditiup aja ini. Tapi biasanya kalau di tangki buntunya itu tidak masuk ke selang, kotoran gede misal selangnya segini, kotoran segini kan tidak bisa masuk, klek, mati, mesin mati, dia lepas, starter nyala lagi, mesin jalan terus kotoran mendekati kan nyedot sifat ini kan ya, dalam tangki ya nyedot, semakin mendekat kotoran plek nutup mati lagi, mesin dimatikan plek lepas lagi ya guys. Itu kotoran yang gede. Kalau kotoran kecil nyempet terus nyumpet ada di dalam ya itu. Oke,